Ada sebuah dokumen setebal 40 halaman yang baru saja diteken, dan ini bukan sekedar kertas biasa. Ini adalah dokumen yang bisa menentukan nasib ekonomi kita semua untuk bertahun-tahun ke depan. Tapi jangan salah, ini bukan perjanjian dagang yang membanggakan. Menurut berbagai sumber yang kami dapatkan, isinya sangat timpang dan bisa dibilang merugikan negara secara telak. Dalam penelusuran kali ini, kita akan membedah tuntas bagian pertama dari apa yang tampak seperti sebuah jebakan dagang yang dirancang dengan sangat-sangat rapi. Kita akan bongkar semuanya, lapis demi lapis, mulai dari kejanggalan dalam naskah perjanjian itu sendiri, lalu kita akan masuk lebih dalam ke skandal kena prank jebakan waktu yang sangat fatal. Setelah itu, kita telusuri proses negosiasi yang super rahasia, dan puncaknya, kita akan ungkap klausul energi senilai ratusan triliun yang sama sekali tidak masuk akal. Oke, kita mulai dari hal yang paling fundamental. Begitu dokumen ini dibuka, ada satu kata yang langsung bikin semua orang curiga. Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat di situ tidak disebut sebagai kemitraan atau partnership yang menyiratkan kesetaraan. Tidak, kata yang dipakai adalah persekutuan atau alliance. Kenapa kata ini yang dipilih? Ternyata, ini baru pertanda awal dari segunung keanehan yang akan kita temukan. Seorang sumber yang melihat langsung draft perjanjian ini meringkasnya begini, dan ini benar-benar bikin geram. Katanya, 40 halaman itu isinya cuma daftar perintah. Indonesia harus begini, Indonesia harus begitu, diulang-ulang terus dengan konsekuensi hukum yang mengikat. Anehnya, giliran kewajiban untuk Amerika Serikat bahasanya lembek sekali. Ini bukan negosiasi, ini adalah sebuah dikte. Pertanyaan besarnya sekarang, kok bisa kita sampai pada titik ini? Mengapa sebuah kesepakatan yang seharusnya menguntungkan justru terasa seperti kita sedang menyerahkan kedaulatan ekonomi kita secara sukarela? Untuk menjawabnya, kita harus mundur sedikit dan melihat bagaimana semua drama ini dimulai. Dan disinilah kita masuk ke bagian yang paling absurd dari cerita ini, yaitu jebakan waktu. Sebuah kesalahan perhitungan yang luar biasa fatal yang terjadi hanya karena panik dan terburu-buru. Akibatnya, posisi Indonesia terkunci dalam kerugian yang sebetulnya sangat bisa dihindari. Begini kronologi konyolnya. Trump mengancam akan mengenakan tarif 32% untuk produk Indonesia. Tim negosiasi kita panik luar biasa, berpacu dengan waktu untuk dapat angka yang lebih rendah. Akhirnya, Februari 2026, kita tanda tangan dengan tarif 19%. Saat itu mungkin dianggap sebuah kemenangan. Ironisnya, hanya 24 jam setelah tanda tangan, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan landasan hukum kebijakan tarif Trump. Seluruh alasan kita bernegosiasi runtuh dalam semalam. Lalu apa hasilnya? Coba lihat grafik ini. Negara-negara lain yang memilih sabar dan tidak bernegosiasi akhirnya dapat tarif umum baru sebesar 15%. Sedangkan kita justru terjebak di angka 19% karena perjanjian yang kita teken dengan gegabah. Kita membayar lebih mahal untuk sesuatu yang bisa didapat lebih murah hanya dengan diam saja. Ini benar-benar lelucon yang tragis. Dan ini yang paling membuat marah. Ini bukan nasib sial. Sumber kami mengkonfirmasi bahwa tim negosiasi Indonesia sudah diperingatkan soal proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung AS. Mereka tahu ada kemungkinan besar kebijakan Trump akan batal, tapi peringatan itu diabaikan. Mereka tetap ngotot agar perjanjian ini segera ditandatangani. Pertanyaannya, kenapa? Pertanyaan kenapa itu membawa kita langsung ke jantung masalahnya. Proses negosiasi itu sendiri. Sebuah proses yang berjalan kilat, sangat tertutup, dan meninggalkan banyak sekali pertanyaan tentang siapa sebetulnya yang bermain di belakang layar. Proses negosiasi yang dipimpin Kemenko Perekonomian ini berjalan seperti operasi senyap. Kementerian teknis lain dilaporkan kaget setengah mati saat melihat isi perjanjiannya. Diplomat kita di Amerika saja tidak tahu apa detail yang dirundingkan. DPR, jangan ditanya, mereka sama sekali tidak dilibatkan. Ini seolah-olah menjadi proyek rahasia segelintir orang saja. Sumber kami bahkan menggambarkan prosesnya sebagai satu sisi. Pihak Amerika Serikat yang menyodorkan draftnya, mereka yang menentukan aturannya. Posisi Indonesia dari awal sudah sangat lemah, kita hanya bisa mencoba bernegosiasi di remah-remahnya saja, sementara kerangka besarnya sudah didikte oleh Washington. Dan ketimpangan ini terlihat paling jelas dari pilihan katanya. Untuk setiap kewajiban Indonesia, dokumen ini menggunakan kata shall atau harus, yang punya kekuatan hukum mutlak. Tapi untuk Amerika, kata yang dipakai adalah will, may, atau intends to, yang artinya cuma akan, mungkin, atau berniat untuk. Ini adalah bukti paling telak betapa tidak setaranya perjanjian ini.
Nah, sekarang mari kita bedah salah satu pasal paling gila dalam perjanjian ini, sebuah pasal yang akan jadi beban finansial raksasa untuk negara kita, klausul energi. Bersiaplah, perjanjian ini memaksa Indonesia untuk membeli minyak dan gas dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar setiap tahun. Kalau kita rupiahkan, itu lebih dari 220 triliun. Ingat, angka ini bukan target atau penawaran, tapi sebuah kewajiban yang tertulis hitam di atas putih. Biar Anda dapat gambaran seberapa besar angka itu, 15 miliar dolar ini setara dengan hampir setengah dari total impor energi kita dari seluruh dunia. Artinya, kita dipaksa mengalihkan hampir 50% pasokan energi kita hanya ke satu negara, yang lokasinya di ujung dunia. Ini gila. Disinilah letak absurditas logistiknya. Mengirim minyak dari Amerika ke Indonesia itu butuh waktu sekitar 42 hari. Bandingkan dengan pemasok kita sekarang dari Timur Tengah atau Afrika yang hanya butuh 22-32 hari. Secara bisnis ini sudah jelas lebih lama dan sudah pasti ongkos kirimnya jauh lebih mahal. Ini keputusan yang secara langsung akan menggerogoti keuangan negara dan Pertamina. Dan yang lebih parah, sumber kami bilang tidak ada satupun kajian dampak sebelum klausul ini disetujui. Tidak ada yang tahu apakah jenis minyak dari AS itu cocok dengan kilang Pertamina. Pertamina bisa dipaksa membeli barang mahal yang mungkin tidak sesuai hanya demi mematuhi perjanjian. Belum lagi risiko kita dimusuhi oleh mitra dagang lama yang selama ini kasih kita pasokan lebih murah. Jadi coba kita rangkum. Kita punya jebakan waktu yang merugikan, proses negosiasi yang penuh misteri, dan sekarang kewajiban membeli energi 220 triliun rupiah yang sama sekali tidak masuk akal. Dan percayalah, ini semua baru permulaan dari masalah yang ada di dokumen ini. Kalau jebakan energi ratusan triliun ini belum cukup bikin kalian marah, tunggu sampai kalian dengar apa yang harus dikorbankan petani kita dan fakta mengerikan soal lolosnya barang haram ke Indonesia tanpa sertifikasi halal. Kita bongkar kegilaan ini di bagian 2.